Dudu wong Arab. Ya gati geus makonon mah premen maning. Wong dudu turun nabi yang ngaku-ngaku turunan nabi ya duraka kulane. La yajuzu lil alimi kismanu ilmihi fi hadan nasab. Tidak boleh bagi seorang kiai, seorang ulama untuk menyembunyikan ilmu tentang nasab. Kalau bukan turunan nabi, katakan bukan turunan nabi. Kalau turunan nabi, haram untuk mengatakan bukan turunan nabi. Kan di kitab sudah ditulis oleh Imam Fakhrul Razi, namanya Imam Fakhrul Razi itu imam besar ahli sunnah wal jamaah madhab Syafi'i. Dia ini ngarang kitab tafsir, namanya Tafsir Mafatihul Ghaib. Wede meteran kitab itu, larang 2,5 juta harganya. Dia juga mengarang kitab nasab, namanya Asy-Syajarah Al-Mubarakah, tahun 597 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami di channel Mencari Kebenaran. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama mendengarkan sebuah ceramah yang akan disampaikan langsung oleh Kiai Haji Imaduddin. Biar tidak panjang lebar, mari kita mulai videonya dari sekarang. Ya, hadza firaqu baini wa bainik itu adalah ucapannya Syekh atau Nabi Khidir. Nabi Khidir alaihis kepada Nabi Musa. Karena waktu itu Nabi Musa tidak bisa untuk memenuhi syarat-syarat daripada Nabi Khidir. Hadza firaqu baini wa bainik itu artinya dalam perjalanan udah kamu nggak usah sama-sama saya. Itu kalau maksudnya hanya sementara ya dosanya kecil. Tapi kalau maksudnya adalah qati'ur rahim, memutuskan tali silaturahmi, itu adalah minal kabair. Ada doa-doa yang ada dosa-dosa maksudnya yang akan diampuni oleh Allah, tetapi ada satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu dosa yang dilakukan oleh qati'ur rahim, orang yang memutuskan sanak dulur. Kita dua dulur, misalnya gelem dari dulur maning, itu artinya qati'ur rahim. Itu dosanya besar, dianya dosanya besar. Kalau misalnya ada fadl dari Allah, fadl, maka ada fadl yang tidak diberikan kepada qati'ur rahim ini. Orang lain dapat rahmat, orang lain dapat barokah, qati'ur rahim ini tidak dapat rahmat. Makanya istilah silaturahim itu sebenarnya pada keluarga, Bu. Silaturahmi, silat itu nyambung, rahmiku sanak. Dengan bibi, dengan uwa, anaknya bibi, anaknya uwa. Zaman dulu makan kalau lebaran kita dibawa gitu anak-anak kecil. Kalau lebaran jangan hanya kita sendiri datang ke rumahnya teteh, tapi anak-anak kitanya dibawa ke rumah teteh agar mereka tahu bahwa kita punya teteh tuh di desa yang lain. Nanti anak-anaknya saling kenal. Itu namanya silaturahmi. Lah siki mas silaturahmi PWI ning rangda. Bansar silaturahmi ning rangda. Iku mah dudu silaturahmi. Bahaya iku. Waduh. Nah itu jadi maksudnya apa itu? Kiai Miftah, saudara Kiai itu mengatakan hadza firaqu baini wa bainik. Kalau maksudnya sementara seperti Nabi Khidir dan Nabi Musa, karena berbeda pandangan, ya itu mungkin dosanya kecil. Tapi kalau maksudnya memutuskan silaturahmi antara dia dan Kiai Miftah, itu silaturahmi itu apa namanya, kalau diputuskan dosanya besar. Ya. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Haji Imad yang saya hormati, Kiai Miftauddin yang punya keberanian tentang Kiai Imad yang saya hormati. Begini Pak Kiai, belakangan ini 4 tahun ke belakang ini bahwa yang biasa pidato itu adalah bukan kaum Jawiyah. Ya gitu. Di saat gencar-gencarnya pengalaman itu, termasuk yang mempopulerkan hadroh yang hari ini luar biasa. Tapi Pak Yai ini itu berani membuat tesis tentang nasab Ba'alawi, sehingga kasusnya hari ini ada benturan antara pribumi cinta dzurriyyah dan pribumi yang cinta negara Indonesia. Yang saya tanya, apa yang mendorong Bapak untuk membuat tesis itu, sehingga yang asalnya kami nggak tahu, sekarang kita tahu yang sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan ilmu pengetahuan itu harus dipelajari. Bu, orang itu tolabul ilmi minal mahdi ilal, mencari ilmu itu dari mulai bedongan, ranjang bayi sampai ke liang lahat. Saya itu sudah bikin pesantren saja itu masih ngaji keliling. Bulan puasa itu tidak pernah ada di rumah, keliling terus. Begitu pula kalau lagi ada di rumah, seringnya baca-baca, baik baca kitab,
baca majalah, baca buku filsafat, baca buku sejarah, baca macam-macam, apa aja saya dibaca, termasuk membaca nasabnya para habaib, katanya keturunannya Kanjeng Nabi. Ya saya baca, saya teliti pengakuannya ini bener apa enggak. Namanya ngaku kan siapa aja bisa. Ibu-ibu ngaku putune Nabi Adam ya bisa, ibu-ibu ngaku turunannya Amangkurat ya bisa. Nah namanya itu pengakuan tuh dalam ilmu apa namanya balaghah disebut al-khabar. Apa namanya? Al-khabar itu definisinya mahtamala sidqa wal kadhiba, bisa benar bisa sal. Bagaimana supaya kita tahu apa pengakuan itu benar salah? Kita verifikasi. Kalau dia ngaku turunan Nabi, kita lihat di kitab-kitab nasab. Kan dari zaman dulu kitab nasab keturunan Nabi dicatat, mulai abad kedua Hijriyah, abad ketiga Hijriyah, abad keempat Hijriyah, abad kelima Hijriyah, keenam Hijriyah, ketujuh Hijriyah, kedelapan Hijriyah. Itu seluruh keturunan Nabi dicatat, termasuk pengakuannya para habaib ini benar enggak, itu ada di situ. Yang diaku namanya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa wafatnya 345 Hijriah. Katanya mereka keturunan Ahmad bin Isa, keturunan baginda Nabi dari Ahmad bin Isa yang punya anak namanya Ubed. Saya cari Ahmad bin Isa ada di kitab-kitab, tapi anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, Husain, nggak ada yang namanya Ubed. Maka pengakuan para habaib ini tertolak, bohong, pengakuannya dusta. Katanya Ki Umar ini, Umar Yasin punya anaknya 3, ditambahin jadi 4, kan itu bohong itu. Jadi dari situlah kemudian saya menyimpulkan bahwa para habaib ini bukan keturunan Nabi. Dari DNA-nya bu, getih wis diperiksa ning laboratorium. Iku getih dudu getih wong Arab, dudu getih keturunan Nabi Muhammad. Lamun Nabi Muhammad kan wong Arab ta wong Tegal? Nabi Muhammad wong Arab dong Tegal. Wong Arab ya, lamun umpamane Nabi Muhammad iku diperiksa getih ya darahnya darah Arab. Keturunannya sing ana ning Saudi wis diperiksa bu. Getih Arab J1. Dia barang para kabaib iki diperiksa wis 180 wong iku kabeh G iki dudu wong Arab, wong Turki, Georgia, wong Persia dudu wong Arab. Ya gati wis makonon mah premen maning wong dudu turunan Nabi, yang ngaku turunan Nabi ya keduraka kulane. La yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadan nasab. Tidak boleh bagi seorang kiai, seorang ulama untuk menyembunyikan ilmu tentang nasab. Kalau bukan turunan Nabi, katakan bukan turunan Nabi. Kalau turunan Nabi, haram untuk mengatakan bukan turunan Nabi. Kalau bukan turunan Nabi, dikatakan turunan Nabi. Ini yang ngomongnya itu doraka, yang ngakunya doraka, yang nyebarkannya doraka, yang membelanya doraka, manjing neraka kabeh. Wih, tanggung jawab orang kiamat, tanggung jawab dunia akhirat bu. Kenapa ilmu pengetahuan itu orang bisa dikutak-atik, lamun gula ya manis, lamun uyah ya asin. Saya bertanggung jawab di hadapan Allah bahwa uyah itu asin, sama seperti saya bertanggung jawab di hadapan Allah bahwa habaib para Ba'lawi bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semokononku iku kronologine. Nggih, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Edi Priyono, Ketua PWI Kota Tegal. Kami hadir dengan Komandan Laskar Sabilillah beserta dengan pasukannya. Insya Allah di mana ada pengajian yang hadir Bapak Gaji Imaduddin, kami tidak akan absen. Saya mau menanyakan sesuatu yang kaitannya dengan apa yang tadi diterangkan, yakni nasab. Sekian tahun yang lalu dibahas masalah bahwa gerombolan Ba'alwi adalah bukan zuriyah Nabi. Lalu tadi dikatakan bahwa setelah diteliti ternyata batal. Pertanyaannya, apakah sudah ada lembaga nasab yang mengesahkan bahwa gerombolan Ba'alwi itu adalah zuriyah Nabi? Kalau memang belum ada yang mengesahkan bahwa gerombolan Ba'alwi itu bukan turunan Nabi, berarti tidak usah dibatalkan, sudah batal sendiri. Sekali lagi pertanyaan saya, apakah ada lembaga nasab di dunia ini yang mengesahkan bahwa gerombolan Ba'alwi adalah zuriyah Nabi? Sehingga muncul dengan tampilnya Bapak Haji Imaduddin, masyarakat umat betul-betul terima kasih yang luar biasa. Sebab kalau tidak ada beliau, gerombolan Ba'alwi, gerombolan pembohong mungkin masih merajalela.
inilah petan saya, apakah ada lembaga di dunia ini yang mengesahkan bahwa Mbah Alwi adalah zuriyah Nabi? Kalau memang belum ada, tidak perlu dibatalkan. Sebab apa? Sudah batal dengan sendirinya. Itu saja Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setahu saya sih tidak ada yang mensahkan. Tapi kan orang Indonesia itu nggak perlu ada yang mengesahkan juga, buktinya banyak percaya semua. Ada yang membatalkan kayak saya, dicaci makinya luar biasa. Padahal mah hanya ngebacain ilmu pengetahuan yang ada di kitab. Kan di kitab udah ditulis oleh Imam Fakhrul Razi. Namanya Imam Fakhrul Razi itu, Bu, imam besar ahli sunnah wal jamaah madhab Syafi'i. Dia ini ngarang kitab tafsir, namanya Tafsir Mafatihul Ghaib. Wede meteran kitab itu, larang 2,5 juta harganya. Dia juga mengarang kitab nasab, namanya Asy-Syajarah Al-Mubarakah, tahun 597 Hijriah. Nyatet nama Ahmad bin Isa, anaknya hanya 3, Muhammad Ali Husain, cere habaib, anaknya 4 tambah Ubed siji. Nah makanya ini tambahannya sing ditambahnya setelah 550 tahun. Jadi setelah 550 tahun baru ada tambahan. Lalu sing ngerti ujuk-ujuk kok anaknya Kiai Umar ku tambah, padahal waktu Kiai Umar tahun 2024 masih urip ya anaknya cuma 3, barang tahun 500 anaknya ditulis 4, berarti sing nulis 4 itu bohong gitu betul. Ya begitu aja. Jadi jawabannya tidak ada nakobah. Nakobah itu pencatat nasab keturunan Nabi dari sebuah kabilah yang mengesahkan nasab Balawi. Nasab Balawi ini disahkan oleh sendiri di Rabita Alwiyah di Jakarta. Jadi ngaku dewek, yang ngesahkan dewek ya ora apa-apa. Lah buktine wong Tegal, wong Dinti ya pada percaya, alhamdulillah. Padahal makan bisa diteliti, bener orang ngaku-ngaku mekonon. Ki lamun misalke ketua PWI Kota Tegal nggih ngaku-ngaku turunan Amangkurat karena makamnya ning Tegal nggih. Makamnya ning Tegal ngaku. Lah barang anu sing dicatet ning Keraton Jogja, laka aran ketua PWI iki lah sing diterima apa makame apa keluarganya sing ana ning Jogja. Sing diterima keluarganya sing ana ning Jogja. Wong ning kene mah cuma berjuang mati. Keluarganya mah ana ning Jogja. Lamun tercatat ketua PWI iki ning Jogjane ya berarti sahih. Lamun ora dicatat ning kana dia ora sahih. Mekonon. Jere ki Ahmad bin Isa ki wong Madinah, Bu. Wong Madinah Munawwarah. Ngakune hijrah ning Yaman. Lah ning Madinah ora dicatat hijrah ning Yaman, tapi diaku-aku hijrah ning Yaman. Ning kana dicatat anak ketelu. Barang ning Yaman dicatat anaknya 4 tambah 1. Berarti sing bohong siapa, sing salah ya siapa. Dalam ilmu teori sejarah, dalam teori ilmu nasab itu semuanya tertolak. Dalam tes DNA tertolak karena putune Nabi kudu wong Arab, sedangkan Balawi kabai iki kudu wong Arab geti wong Turki. Koten kubu. Lah iki ibu ki lamun tes DNA iki asli wong Tegal. Haplogrupe O, asli wong Tegal, haplogrupe O, turunan raja-raja Airlangga. Turunan raja-raja Tarumanegara, semua haplogrupnya O, garis lakinya. Kalau yang ada turunan Wali Songo yang dari Arab, garis perempuan ya tetap O, Bu. Senajan putune Wali Songo, lamun garis wadon, anak keselang wadon siji be, iku milune milu abae wong kene, haplogrupe O. Jadi garis lanange ora bisa nyambung ning Nabi, tapi garis wadone bisa nyambung ning Nabi. Nggih, makaten ngerti ta mboten? Nggih, sampun. Benten malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Romo Kyai Imatuddin dan Romo Kyai Aziz serta sedaya para masyayikh, para asatid, para rawuh ingkang kula hormati, hadanillahu wa iyyakum. Ngapunten Romo Kyai, kula badhe tanglet. Sebelumnya saya mau bercerita, sebelum adanya tesis Kiai Imad, itu guru saya tahun 2018 dalam ceramahnya sudah mengindikasikan Habib-habib palsu. Dan puncaknya pada 2019 pondoknya didatangi oleh para habaib dan FPI. Tapi waktu itu saya tidak ada di tempat, kebetulan saya hadir di hall Kedinding, hall akbar, hallnya Kiai Asrori Al-Ishaqi. Begitu saya dengar, begitu saya pulang, saya langsung minta izin sama Kiai. Saya minta, Romo, tuh saya dengar kemarin ada para habaib dan FPI yang mendatangi ke pondok. Intinya pengancam jenengan, napa niku kula saged beresin apa mboten? Kula langsung ngeten ya. Lah, Pak ya bilang mboten usah. Mangke nanti ada imbasnya tersendiri. Nah,
Untuk hal yang saya tanyakan, itu saya sering bertanya pada para muhibin dan juga pada para ustadz dan kiai, bahwasanya untuk masalah nasab ini banyak itu pada menimbulkan nanti terjadinya muhtalaf. Intinya antum percaya ya silakan, enggak ya enggak apa-apa. Anda punya keyakinan nggak percaya silakan, saya punya keyakinan percaya ya silakan. Nah, itu yang kadang kita itu sulit untuk menjelaskan karena argumen-argumen dari mereka sendiri intinya seperti itu Pak Yai. Ditambah lagi kayak kemarin Hol Solo itu rame, itu kan ada semacam ungkapan dari Romayah Hamid Pasuruan bahwasanya datanglah ke Hol Solo karena Habib Ali itu menteri keuangannya Allah ya. Nah, jadi kayaknya semua orang itu terdoktrin seperti itu Pak Yai. Nah, ini gimana untuk cara menyikapi atau menjelaskan daripada doktrin ulama terdahulu yang maksudnya itu seorang wali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang tahu wali itu hanya Allah. Ciri-ciri wali itu khosyah dan hazan. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum. Ingatlah bahwa wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Jadi lamun ibu-ibu kuwi ora duwe wedi, ora duwe sedih, iku ciri-ciri ibuku dadi wali. Senajan lah kasing wong ngomong ibuku wali, ya ibuku wali di sisi Allah. Jadi sing weruh wali iku hanyalah Allah lan piyambake dheweke dhewe. Wong liyan mah cuma ngeraba-raba, nebak-nebak doang. Wali ya ciki zamane akeh wong edan dianggep wali. Gitu mboten. Lah wong edan dianggep wali ya kata. Lah uang sing yakin jelas ulama kadang orang diambung-ambung ajan karena orang dipiralakan sebagai waliullah. Uang edan sing orang sholat ajan sing ngompol orang suci ya diwali-wali no gara-gara di dokon ning YouTube bahwa iki wali. Padahal orang menteri keuangannya Allah segala macam. Ke ngaji NU model mekenen iki presiden keuangannya Allah. Siapa yang datang pengajian para kiai Nusantara maka akan kaya raya kalau tidak di dunia di akhirat. Gampang gawe hoak mak. Engkone dipiralakan kemungkinan ya. Pitane jadi wali misalnya melakukan bur banyu kedeleng nang wong liganing bur jembatan. Lah iku dan ya jadi jangan percaya terhadap hal-hal yang tidak jelas. Kabeh agama iki perlu dalilnya pundi, alasan agamane apa. Jangan kita ada ucapan yang belum tentu jelas, itu ucapan dari Mbah Hamid kemudian disebarluaskan sebagai daya iklan untuk hal-hal tertentu. Pokoknya agama mah kita ibadah sing ikhlas manjing surga karena Allah. Baik, karena sudah jam 12 lewat ya. Oh, satu lagi ya terakhir ya ini ya. Dua Kiai, kali kula Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallah mboten badhe tanglet digawe takon ya ora bobot. Ya cuma kula niki sing riyin mondok liwete bareng karo Kiai Miftah. Cuma Kiai Miftah udin dadi wong kula dadi bocah nggih. Bocah cilik ngoten nggih. Pun kula ngaten Kiai ngapunten. Kula weruh teng YouTube. Tapi sak menika bisa ketemu langsung alhamdulillah. Sementara dalam YouTube niku banyak yang menggembur kepada Kiai Imad. Lantawisipun perkataannya jenengan Kiai sing masalah tesis saya itu membatalkan nasab alam, sehingga bahasannya pipun andaikan ada ulama sedunia bisa membetulkan nasab saya tetap tidak percaya. Itu kan kalau tidak salah ada kata-kata gitu. Iya, itu banyak sekali bagian daripada Kiai sehingga saya akan menyampaikan bagaimana wong saya tidak bisa menyampaikan itu. Maka saya kesini andawipun ya pengen ngaji bab nasab. Hingga para kiai alasan Imam Syafi'i begini, Imam ini begini itu begitu. Menikalah ingkang sakit kula aturaken. Assalamualaikum. Minta maaf satu lagi yang sebenarnya dan orang bunda di hati nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena waktu yang sudah mepet, jadi langsung ke pertanyaan Kiai. Yang pertama ini kami mungkin mewakili beberapa santri yang mungkin dari kami guru-guru kami yang menginstruksikan untuk husnudzon terhadap habaib, lalu mungkin dari guru-guru kami bagian dari para habaib, maka sikap apa kami sebagai santri? Apakah ketika kita tidak sesuai dari kadar keilmuan kita mendukung Kiai Imad, ini termasuk suudzon, termasuk ini bagian dari durhaka terhadap Kiai kita atau tidak? Yang pertama Kiai. Dan yang terakhir sebagai penutup, saya pribadi menanyakan kepada Kiai Imad, sampai kapan Kiai Imad akan berjuang dalam polemik nasab Ba'alawi ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama itu tentang walaupun ulama sedunia mensohehkan nasab Ba'alawi saya tidak,
itu apabila mensohikannya karena suatu hal. Coba lihat di dalam YouTube-nya, apabila ulama sedunia mensohikan karena suatu hal. Karena suatu hal itu apa? Bukan ilmu, karena pertemanan, karena enggak enak, karena sosiologi. Nah itu saya tidak mau menerima wa in aftal muftun, walaupun para orang-orang berfatwa itu berfatwa. Kenapa? Karena Rasulullah yang mengatakan wa in aftal muftun itu. Wa in aftakal muftun, wa in aftakan nas. Kamu harus berdiri dalam kebenaran wa in aftakan nas, walaupun seluruh manusia berfatwa. Kalau kamu telah yakin dengan kebenaran itu, maka pegang kebenaran itu wa in aftakal muftun, walaupun para ahli fatwa berfatwa. Ini adalah dawuhnya Kanjeng Rasul. Saya hanya mengutip dawuh Kanjeng Rasul, tapi dari kutipan itu karena banyak yang tidak paham hadis, durung pernah maca hadis iku wa in aftakal muftun, akhirnya disangka saya orang sombong. Padahal Nabi Muhammad yang nyuruh begitu. Kalau kamu sudah meyakini kebenaran yang ada di dalam hatimu berdasarkan dalil-dalil yang kuat, maka jangan kau ikuti manusia, teguhlah pada kebenaran wa in aftakal muftun. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti mayoritas manusia, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ada ahli filsafat kemarin tuh yang ngomong di YouTube, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidak akan bersepakat umatku pada kesesatan. Namanya Ustadz Nuruddin. Sudah saya suruh Mas Rifki Zulkarnain untuk nantang debat Ustadz Nuruddin dari Jawa Barat itu, yang dia katanya mensahihkan nasab Balawi, tetapi tidak ada jawaban. Kemudian dia bikin sebuah tulisan di akun Facebooknya bahwa dia mengakui dirinya bukan ahli nasab. Kalau mengakui bukan ahli nasab, tidak paham nasab, jangan sekali-kali menyalahkan para peneliti nasab. Nah, dia ngomong katanya kita ikut ulama-ulama aja. Ulama telah bersepakat nasab Ba'lawi ini sahih. Ulama mana? Buktinya dari abad ke-4 Hijriah tidak dicatat, ke-5 Hijriah tidak dicatat, ke-6 dicatat bahwa anaknya cuma 3, Muhammad, Ali dan Husain, tidak ada namanya Ubaid. Gimana itu mau dikatakan sahih? Nasab itu sudah batal sejak abad ke-4 Hijriah sampai dia mengaku tahun 895 Hijriah. Jadi itu ustadz-ustadz yang ngakunya ahli filsafat tapi tidak mau menggunakan metodologi filsafat di dalam bagaimana mencari kebenaran ilmiah. Lebih baik lebih baik dibakar buku-buku filsafatnya, nggak usah ngaji ngaku-ngaku ahli filsafat. Udah ahli husnudon aja ngakunya cukup ahli husnudon, taklid buta cukup, jangan ngaku-ngaku ahli filsafat. Di dalam keimanan katanya itu bisa ilmiah, tapi bab nasab katanya husnudon. Na'udzubillah. Lalu Kang Gus siapa? Gus Ibni, sampai kapan Ki Imad itu akan begini? Saya sebenarnya senangnya di pondok, Bu. Ini udah 2 bulan nggak mau keluar. Ini bayar utang karena di Tegal Yai Misbah saya nggak bisa datang. Maka di sini ke Yai Miftah, kan namanya mirip Misbah dan Miftah gitu kan. Jadi saya bayar utangnya Yai Misbah di Yai Miftah ini gitu. Sama-sama orang Tegal gitu. Barokah mudah-mudahan semuanya, amin. Kemudian apalagi yang pertama itu? Nah iya, bagaimana gurunya taklid husnudon, muridnya nggak percaya. Apakah kalau muridnya nggak percaya pada Habib itu lalu durhaka nggak sama guru? Ada di Al-Quran jawabannya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu termasuk guru menyuruh kepada kemusyrikan, jangan kamu ikuti dia, tetapi pergauli dia, tetap hormat, tetap ta'zim kepada guru tanpa harus mengikuti kesesatannya. Karena orang yang mengikuti yang tidak ada ilmu begitu sesat. Faqad dhalla an sabilillah. Orang udah ada data, udah ada dalil, Ba'lawi bukan cucu Nabi, dia nggak mau pakai dalil itu sudah sesat. Murid yang mengikuti itu hukumnya sesat. Kalau dia mengajak orang menyesatkan, sesat menyesatkan. Aja gegabah iki urusan aneh. Kita dewek mengakui doraka dewek, tapi lamun ngomong husnudon ikut durakannya tambah karena iki membawa orang untuk mengikuti itu. Jadi aja gegabah orang yang sekarang ngomong kita husnudon saja, itu doraka dan dia membawa orang juga untuk durhaka. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya, Bu ya. Barokah. Umatnya Rasul lebih mulia daripada orang yang ngaku cucu Rasul. Umatnya Rasul lebih mulia daripada orang yang bukan cucu Rasul tapi ngaku-ngaku cucu Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad.
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات آمين وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ارزقنا رزقا واسعا. Ya Allah, yang hadir di sini kaya raya ya Allah, yang hadir di sini kaya raya, panjang umur, sehat badan, dia, keluarga, anak cucu ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pondok ini ya Allah pondok barokah, banyak santrinya, jadi ulama, jadi kiai, jadi hafid, jadi pemimpin agama, pemimpin bangsa, dan juga yang hadir kiai-kiai yang punya pondok ya Allah, jaga pondoknya ya Allah ila yaumil qiyamah. Keluarkan dari pondok-pondok itu para alim ulama yang siap berjuang, para alim ulama yang siap berkorban, para alim ulama yang akan mengawal menjaga ajaran Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal. Dan para youtuber, para kamerawan juga kaya raya ya Allah, apalagi kaosnya kaos PWI amin. Yang pakai kudung muslimat ini doanya nambah mendapat berkah dari Mbah Hasyim Asy'ari. Maka ibu yang lain yang belum pakai kudung muslimat, nanti kalau pengajian pakai kudung muslimat akan dianggap oleh Mbah Hasyim sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyimak, menyaksikan dan juga mendengarkan sebuah tausiah, sebuah ceramah, sebuah nasihat yang disampaikan langsung oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang mana beliau memberikan sebuah nasihat secara jelas, secara singkat tentunya, dan pastinya kita sudah tahu bahwasanya ketika beliau memberikan sebuah ceramah, ketika beliau menyampaikan nasihatnya, ketika berada di atas panggung, pasti beliau membahas tentang nasabah alawi. Beliau selalu membongkar kebohongan-kebohongan mengenai cerita khurafat dan sebagainya. Dan beliau juga termasuk adalah salah satu pencetus atau salah satu yang meyakini bahwasanya nasabah alawi tidak bersambung kepada Rasulullah, atau para habaib khususnya yang berada di Indonesia atau yang mengaku dirinya Ba'alawi, yang katanya Ba'alawi itu adalah keturunan Rasulullah. Kiai Imad meyakini bahwasanya Ba'alawi bukanlah keturunan dari Rasulullah SAW. Dan banyak lagi pembahasan yang beliau bahas pada ceramah yang sudah kita putar dan kita dengarkan dari awal sampai akhir. Dan kalau kita mendengarkannya dari awal sampai akhir dengan tenang, insya Allah kita akan mendapatkan poin-poin yang sudah beliau sampaikan. Jadi bagaimana tanggapan netizen terhadap isi ceramah yang disampaikan oleh beliau? Silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga apa-apa yang kita dengar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Dan apabila ada sesuatu kebaikan, suatu kebenaran yang disampaikan oleh beliau, maka kita harus mengambilnya dan harus melakukannya atau mempraktikannya. Tetapi apabila ada sesuatu yang menurut kita isi penyampaiannya ada sesuatu yang salah, maka kita jangan sampai melakukan hal tersebut. Apabila channel ini bermanfaat untuk Anda, silakan dukung, yaitu dengan cara subscribe, di like, di komen, dan di share agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.